Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam teman-teman. Hari ini saya dari Universitas Bunda Mulia ingin mempresentasikan proyek UAS kami dari mata pelajaran Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam proyek UAS kami beranggotakan 3 orang, alias ini adalah proyek UAS berkelompok. Kami beranggotakan Agus Santoso, Florentius Gunawan, dan saya sendiri Adica Chandra. Dalam proyek UAS ini, apa sih yang kami akan buat? Kami akan membuat suatu aplikasi e-commerce tentang penjualan mobil. Nah, untuk membuat aplikasi atau website itu, kami menggunakan 2 tools. Apa sih toolsnya itu? Tools itu alat untuk kayak kita gunakan untuk membuat suatu aplikasi kita tersebut. Tools yang saya gunakan itu NetBeans dan XAMPP untuk sebagai database-nya, atau phpMyAdmin untuk sebagai penyimpanan database-nya. Oke, ini adalah video awal gimana sih cara kita membuat aplikasi penjualan mobil yang akan kami buat untuk proyek UAS kami. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu dalam suatu aplikasi database itu penting nggak sih? Coba kita lihat ya. Kalau database itu berperan sangat penting sih untuk mengolah data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengolahan database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang disebut dengan database. Jadi apa sih maknanya itu? Maknanya itu adalah database adalah tempat penyimpanan file atau data-data yang aplikasi dari kita buat sendiri. Misalnya kita buat aplikasi rental mobil nih, terus kita nggak pakai database. Untuk data-datanya kita simpen di mana dong kalau tidak di database? Jadi kalau sebuah aplikasi tanpa database itu mungkin tidak bisa ya. Jadi database itu sangat berperan penting dalam membuat aplikasi itu. Database apa sih yang saya gunakan? Saya menggunakan database phpMyAdmin, bisa lewat XAMPP ya. Lebih efektif sih menurut saya itu, karena proyek UAS kami ini kan dihitung begitu cepat juga ya waktunya, tidak diberikan dengan secara lama. Pertama, apa sih yang kita lakukan? Pertama itu kita harus mendownload XAMPP. Ini di XAMPP. Kenapa harus download XAMPP? Agar bisa terhubung ke dalam localhost kita. Localhost tempat penyimpanan database kita. Nah, kita harus ke sini nih, ada download. Buat belum yang ada XAMPP, kalian bisa download di sini. Tuh, ada XAMPP for Windows, XAMPP for Linux, XAMPP for OS, dan ini adalah berbagai versionnya. Jadi nggak ngaruh sih kalian mau download yang mana. Kalau kalian pengguna Linux ada, kalau pengguna OS juga ada, pengguna Windows juga ada. Tinggal kalian download aja. Untuk size-nya juga nggak terlalu besar ya. Untuk 147 MB ini termasuk size kecil. Kalau kalian sudah selesai download, kalian tinggal di run aja aplikasinya atau XAMPP-nya. Nanti ada muncul seperti ini. Untuk itu kalian pertama kan begini ya, dalam keadaan begini ya. Tadi maaf saya sudah menjalankan duluan. Ini Apache sama MySQL ini di start aja. Tuh, kalau udah di start ya akan begini. Nah, gini ini untuk menghubungkan kita ke dalam localhost kita. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak bisa menghubungkan ke localhost kita ya. Ntar saya cek durasi dulu ya. Nah, kalau sudah begini, kita masuk ke nih localhost /phpMyAdmin/. Ini untuk menghubungkan kita ke phpMyAdmin atau ke dalam database tempat penyimpanan kita. Tuh, server database. Untuk membuat database juga di sini kita ya. Jadi kita harus menghubungkan ke XAMPP-nya dulu terlebih dahulu. Tanpa kita nyalakan ini, kita mungkin nggak bisa kehubung-hubung ya. Coba aja Anda coba sendiri kalau kurang percaya. Pertama, kita akan membuat database-nya. Kita klik ini, kita klik berhubung kita aplikasi penjualan mobil, jadi kita ketik namanya penjualan mobil. Oke, kita tinggal create saja. Set, berhasil, dan dia ada di sini tuh penjualan mobil. Oke, kalau udah ada begini,
kita tinggal create table. Nama tablenya apa sih? Pertama kita mau buat admin, karena dalam aplikasi kita terdiri dari admin. Berapa sih kolomnya? Kita buat 6 kolom aja. Bentar ya. Kita buat 6 kolom. Kita pencet go. Oke, ini 6 kolom tadi kan kita buat 6 kolom ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing ini kita isi. Kita isi ID admin. Ininya kita buat integer. Ini lengthnya kita buat 4. Ini kita bisa pilih ya, mau integer, varchar, teks. Cuman kalau karena ini berhubungan dengan angka, jadi saya membuat dengan integer. Oke, kita ke sini dulu. Kita ini buat primary key supaya terkunci atau tersecret. Oke, tidak ada lagi yang penting menurut saya. Oke, kalau actionnya ini kita nggak usah masukin. Oke, cukup begini doang. Terus kita masukin untuk yang berikutnya itu nama. Kita kalau nama pakainya varchar ya. Varchar 50. Defaultnya none-nya. Untuk ini nggak usah dikasih primary key ya, karena tidak bersifat secret. Terus kita kasih username. Username ini kita kasih varchar juga. Ini 250. Kita nggak usah kasih primary key juga. Kemudian kita password. Password ini terserah mau dalam bentuk integer. Kalau integer itu angka aja. Bisa dulu varchar. Varchar itu berpaduan dengan angka dan huruf. Karena password juga berpaduan angka dan huruf, kita buat varcharnya 12. Jadi maksimal 12. Kalau username itu maksimal bisa 250. Terus kemudian kita buat alamat. Ini juga varchar ya. Ini kita buat banyak-banyak soalnya kadang alamatnya itu membutuhkan data yang banyak. Terus kita buat di sini no HP. Ini integer aja. Karena huruf kan, karena angka, sorry bukan huruf. Karena angka jadi kita memakaikan integer. Kalau udah begini, kita tinggal save aja. Oke, tuh. Jadi di sini ada adminnya. Adminnya itu terdiri dari ID admin, ada nama, username, password, dan alamat, sama nomor HP. Kemudian kita buat lagi new table. Kita pencet penjualan mobil, create table. Yang ini kali ini saya cuma butuh 2 aja sih. Kita 2 aja. Ini udah 8 menit ya. Untuk nama tabelnya saya mau klik mobil. Ini untuk mobilnya. Kita pencet go saja. Terus ini ID mobil. ID mobil ini kita kasih integer aja. Terus kasih sebanyak 4. Terus ini nama mobil. Ini kita kasih varchar saja. Varcharnya 25. Ini kita kasih primary key untuk ID mobilnya ya. Primary. Oke. Kita save. Oke. Terus kita buat lagi. Kali ini kita nama database-nya, nama table itu tipe. Ini kita cuma butuh 2 aja sih. Go. Pertama ID tipe. Ini kasih integer juga ya. Integer 4 sama kayak tadi yang mobil itu. Terus atributnya kita kasih primary. Oke. Bentar.
Oke, lanjut lagi. Mohon maaf ya karena kita pakai bandit camnya masih gratisan, jadi dia 10 menit itu akan mati otomatis. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Oke, jadi kita lanjut ya tadi ya. Nah, ini kan kita lagi buat table namanya type kan, tipe. Terdiri dari ID type, integer 4, terus kita kasih primary kan. Terus kita kasih terus nama lagi nama tipe. Ini kita kasih varchar aja. Soalnya kan nama kan. Ini kita kasih angka 25 atau 25 aja. Kita save. Oke, jadi ya, sudah jadi 3. Kita buat satu lagi ya. Soalnya saya butuh 4 table. Table yang sekarang adalah transaksi. Oke, kita ya. Transaksi. Berapa kolom sih kita pakai? Ini saya butuh 5 kolom aja. Apa-apa aja kolomnya. Kolomnya itu ada nomor transaksi, tanggal, harga mobil, nama tipe, dan harga. Oke, kita pencet go. Oke, ini kita kasih no transaksi. Ini kita kasih integer, isi 4 aja ini ya. Terus kita kasih primary, go. Terus tanggal ini kita kasih date. Oke. Ininya nggak usah isi ya. Terus kita kasih harga mobil. Harga mobil ini varchar aja. Ininya 25. Terus nama tipe. Nama tipe ini kita kasih varchar juga. Isi aja 25. Terus harga. Harga ini integer ya, kan angka. Kita kasih 10. Kita pencet go. Selesai, kita save. Oke, untuk membuat suatu database kita sudah sampai di sini. Penjualan mobil kami menggunakan 4 table dengan nama database itu penjualan mobil. Pertama ada table admin yang terdiri dari ID admin, nama, username, password, alamat, dan nomor HP. Table kedua itu adalah dengan table namanya mobil. Ada ID mobil dan nama mobil. Terus table ketiga itu type atau tipe, ID type, nama tipe, terus ada transaksi. Ada nomor transaksi, tanggal, harga mobil, nama tipe, dan harga. Sekian video dari saya, cara membuat database-nya. Kita akan langsung lanjut video selanjutnya ke part 2-nya yang akan dilakukan oleh Agus, melanjutkan cara membuat aplikasi kita menggunakan NetBeans. Di sini saya cuma menyampaikan atau memberitahukan cara membuat database dari localhost phpMyAdmin atau database dari aplikasi kami. Sekian, kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih baru sih belajar begini juga, karena kita sesama pasti pelajar, jadi mohon dimaafkan sebelumnya. Terima kasih semuanya.